Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah berita tentang penyimpangan sosial yang berjudul Mabuk Tukang Nasi Goreng Memperkosa Seorang Gadis di Bawah Umur. Dilansir dari viva.co.id, pada tanggal 8 Januari 2021, korban berinisial PE, seorang gadis berusia 15 tahun, menjadi korban pencabulan dari tukang nasi goreng. RM, inisial untuk tukang nasi goreng yang berusia 26 tahun, yang mabuk usai meneguk anggur merah. RM ini tidak sendiri, dia melakukan hal itu bersama temannya yang berinisial FS yang berumur 16 tahun yang seorang pengangguran. Peristiwa ini berawal saat RM dan FS meneguk minuman keras anggur merah. Tersangka ini berkomunikasi atau menelepon korban si PE ini, dan hingga akhirnya korban mau dijemput di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor dibonceng 3. Karena sudah larut malam, si PE ini dirayu oleh dua tersangka, yaitu si FS dan RM, untuk menginap di kontrakannya RM. Ketiganya pulang pukul 3 dini hari pada Minggu 3 Januari 2021. Korban diperkosa secara bergantian oleh pelaku RM dan FS, sedangkan di tempat lain orang tua PE sedang mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Masih di hari yang sama, pada hari Minggu 3 Januari 2021, korban pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Tidak terima, orang tua korban melapor ke polisi, dan tak butuh lama pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Serkap di kontrakannya. Kedua pelaku terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, kemudian didenda sebesar 5 miliar. Bisa kita lihat dari berita yang tadi, terdapat dua penyimpangan sosial nih. Yang pertama itu ada mabuk, dan yang kedua itu pemerkosaan. Nah, menurut saya ini terjadi karena efek samping dari minuman beralkohol. Karena ini membuat seseorang tidak bisa mengontrol pikiran dan emosional juga. Nah, dan juga suasana sunyi di sekitaran kontrakan membuat tindakan asusila itu terjadi. Nah, kalau kita balik lagi ke penyimpangan sosial, terdapat faktor-faktor yang membuat penyimpangan sosial itu terjadi. Yang pertama itu ada pergaulan berbeda. Yang kedua itu ada teori labeling, yang ketiga itu ada teori konflik, dan yang terakhir ada teori belajar. Dari keempat teori yang saya sebutkan tadi, menurut saya kasus yang di atas itu masuk ke dalam teori pergaulan berbeda. Kenapa? Karena dari pengertian teori ini, singkatnya adalah seseorang yang bergaul dengan kelompok atau seseorang yang sudah melakukan hal yang menyimpang terlebih dahulu. Kalau kita masukkan lagi ke dalam kasus yang sebelumnya, bahwa si gadis ini atau FE ikut ke dalam tongkrongan si cowoknya, yang mana mereka berdua, si RM dan FS ini, sudah meminum minuman alkohol berjenis anggur merah. Oke, untuk pencegahannya itu, menurut saya itu yang paling penting adalah orang tua. Karena kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang dekat dengan kita, yang setiap hari ketemu, ya kan, kita mengobrol mungkin. Ini adalah sebagai peran penting orang tua, ya. Jadi anak itu jangan terlalu dibebaskan, karena di luar itu pergaulannya kita tidak tahu ya, apakah dia bermain dengan orang baik atau yang buruk. Tapi sebagai orang tua jangan terlalu membebaskan anak, dan juga orang tua jangan terlalu mengekang, takutnya si anak menjadi stres karena di rumah terus dan murung, atau yang lebih parah lagi, antisosial atau ansos ya. Nah, orang tua juga harus memberikan edukasi tentang baik buruknya pergaulan, seperti sex education atau bahaya narkoba, bahaya minum-minuman keras, dan lain-lainnya. Lingkungan pertemanan juga tidak kalah penting dari keluarga, karena berawal dari pertemanan, pergaulan itu terjadi. Menurut saya, memfilter teman itu baik untuk kita. Kita harus mencari teman yang sefrekuensi dengan kita, mana yang baik, mana yang buruk, karena itu akan membuat pergaulan kita menjadi baik ataupun buruk. Dan jika kita sudah memfilter teman, jangan menjauhkan teman yang tidak terlalu baik menurut kita. Contohnya, jika kita tahu teman kita
menggunakan narkotika, nah kita jangan menjauhi dia, tetapi kita berteman biasa, tetapi kita jangan sampai ikut melakukan narkotika tersebut. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.